Pemirsa, sebanyak 20 orang di kota Semarang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. 19 diantaranya meninggal saat baru mendapatkan vaksinasi pertama dan seorang lainnya menyusul setelah menerima suntikan vaksinasi kedua. Cek lagi ya, Mbak ya. Vaksinasi di Kota Semarang terus menunjukkan progres positif. Dari data Dinas Kesehatan Kota Semarang tercatat sudah lebih dari 430.000 warga telah menjalani vaksinasi. Meski demikian, masih ada sejumlah orang yang telah divaksin namun tetap terpapar COVID-19. Bahkan sebanyak 20 orang meninggal dunia setelah dilakukan vaksinasi. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Muhammad Abdul Hakam, mereka yang masih terpapar setelah divaksin kebanyakan adalah lansia dengan komorbid atau penyakit penyerta, di mana 19 diantaranya meninggal pasca diberikan suntikan pertama dan hanya 1 orang yang meninggal pasca diberikan suntikan kedua. Yang meninggal ada berapa? Yang meninggal 20, 19 meninggal pada saat suntikan pertama, yang 1 setelah suntikan kedua. Maksudnya setelah suntikan itu dia meninggalnya terpapar COVID, ya kan? Habis itu tidak tertolong. Yang sudah suntikan kedua itu cuma 1 orang, yang lain sudah harus suntikan pertama. Itu lansia, Pak. Lansia dengan Menyikapi masih adanya warga yang terpapar COVID-19 meski sudah dilakukan vaksinasi, Dinas Kesehatan akan lebih intens mengimbau masyarakat, khususnya lansia, agar tetap menjalani protokol kesehatan secara ketat dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Semarang, Dimas Juli, iNews melaporkan. Seorang guru SMP di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara meninggal dunia beberapa jam usai menerima vaksin Sinovac. Sebelumnya korban sempat sesak nafas dan batuk lalu pingsan tidak sadarkan diri. Suasana duka menyelimuti rumah Lahinu, seorang guru SMP di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pria 59 tahun ini meninggal dunia usai menerima vaksin Sinovac. Peristiwa ini berawal saat korban mengikuti vaksin massal di SMP Negeri 1 Bau-Bau bersama staf dan tenaga pengajar lainnya. Menurut penuturan keluarga, beberapa jam kemudian usai disuntik, korban yang telah berada di rumah batuk-batuk dan sesak nafas. Karena tidak sadarkan diri, Lahinu kemudian dilarikan keluarga ke rumah sakit Siloam Bau-Bau. Nahas, nyawa guru tersebut tidak tertolong. Pas pulang bapak tadi agak kondisinya baik, habis itu kita makan dulu kan. Setelah itu istirahat itu dia sudah sesak, batuk 3 kali batuk, kemudian sudah tidak sadarkan diri nih, dilarikan ke rumah sakit. Tidak sadarkan diri itu sudah sejak di rumah, di mobil. Sementara itu, pihak Satgas COVID-19 Kota Bau-Bau menyatakan petugas kesehatan sudah melakukan semua prosedur pemberian vaksin. Pihaknya memastikan guru tersebut meninggal karena sakit diabetes atau asma. Dengan komorbid atau penyakit penyerta sakit gula, DM, dengan gula tidak terkontrol dengan baik, ada riwayat asma dengan neuropati. Dari data-data yang ada, kami yakini bahwa kejadian tersebut tidak terkait dengan pemberian vaksin COVID-19. Pihak keluarga menyayangkan pemberian vaksin kepada korban yang menderita diabetes dan asma. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Adi Leba, iNews melaporkan. Virus COVID-19 varian B161 asal India diduga sudah masuk kota Batam. Dalam 2 pekan terakhir, korban meninggal akibat virus COVID-19 terus meningkat dengan rata-rata usia 40 hingga 60 tahun. 2 pekan terakhir, pasien yang meninggal akibat virus COVID-19 di kota Batam mengalami peningkatan. Bahkan pernah 1 hari tercatat 8 orang pasien meninggal di kota Batam. Peningkatan kematian didominasi dengan pasien berusia 40 hingga 65 tahun. Kematian diduga akibat penyebaran virus COVID-19 varian baru B161 asal India. Pasalnya banyak pekerja migran Indonesia dari negara Singapura yang pulang ke Indonesia melalui jalur kota Batam. Varian baru B161 banyak terdeteksi di Singapura dengan jumlah 80 kasus per hari. Penambahan kasus dan jumlah kematian yang dalam 2 minggu terakhir cukup banyak, ini kita duga ya, karena kita kan belum punya alat tersendiri untuk mendeteksi varian B161 ini.
sampelnya tetap kita kirimkan ke Jakarta, ke Bangkes. Dan dugaan kita kemungkinan terjadinya peningkatan kasus dan pergeseran usia meninggalnya itu banyak di usia 40-an ke atas. Nah, kemungkinan salah satunya itu dugaan varian itu kemungkinan sudah masuk ke kita juga. Sejumlah siswa SD SMP di Kota Pasuruan, Jawa Timur mengikuti proses belajar tatap muka pada Kamis pagi dengan menjalani protokol kesehatan yang ketat. Mengawali proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19, sejumlah orang tua siswa mengantarkan anaknya masuk sekolah di wilayah Dinas Pendidikan Pemkot Pasuruan. Seperti di Sekolah Dasar Negeri Pakuncen, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ini misalnya. Sebelum menjalani aktivitas belajar, sejumlah siswa maupun pengajar dicek suhu terlebih dahulu. Kemudian mencuci tangan dan diwajibkan mengenakan masker. Sejumlah siswa mengaku senang dapat belajar tatap muka karena selama ini jenuh belajar online di rumah. Senang. Kangen apa enggak sekolah kayak seperti ini? Kangen. Apa? Kangen. Tadi sebelum masuk sekolah diapakan dulu sama Bu Guru di depan, ditermogan. Iya. Terus setelah itu Cuci tangan. terus Dari 751 siswa yang ada, dalam percobaan belajar tatap muka ini hanya 30% saja yang hadir. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan siswa dan pihak sekolah pun membagi 2 jam pelajaran saja. Kita prokes betul-betul mematuhi aturan ya, mulai dari jaga jarak, kelas-kelas kita sudah atur, ya ada tanda-tandanya kreativitas guru masing-masing. Bagaimana caranya ngatur jaga jarak. Yang kedua, memang kita karena murid kita banyak, 750, per kelas itu 4 rombel, maka kami atur. Kan sekarang kan 30%, kalau 30, 10 per kelas. Diharapkan di masa percobaan tatap muka sekolah ini, siswa tetap menjaga protokol kesehatan dan diwajibkan langsung pulang ke rumah setelah proses belajar usai. Dari Pasuruan, Jaka Samudra iNews melaporkan.